Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Rangas Dalam. Ramcaran yang memerankan Siti Babu adalah pemuda setengah tuli yang tinggal di desa Rangas Dalam. Desa tersebut dipimpin oleh presidennya yang bernama Panindra Bupati. Sudah 30 tahun Panindra memimpin desa tersebut karena tidak ada calon lain yang berani mencalonkan sebagai presiden pengganti. Usut punya usut, Panindra, presiden yang suka menyita tanah warganya sendiri itu, menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilihan. Dan inilah Ramcaran sebagai Siti Babu dengan segala tingkah kocak, karena kebudekannya itu mengupayakan pergantian kepemimpinan desa Rangas Dalam pun dimulai. Cerita diawali dengan memperlihatkan Siti Babu yang terlihat terburu-buru menunggangi sepedanya untuk segera bertemu dengan Daksina Murti. Belum sempat berbicara, Daksina yang baru saja masuk ke mobilnya tiba-tiba tertabrak sebuah truk yang menyebabkan dirinya terpental dan koma. Lalu scene menunjukkan kisah sebelum Daksina Murti mengalami kecelakaan. Siti Babu merupakan seorang pria penduduk desa Rangas Dalam yang sedikit tuli. Dia sedang memburu kobra yang telah meresahkan warga, tapi dia tidak menemukan ular itu dan malah menemukan sebuah jam tangan yang masih sangat bagus. Siti Babu bekerja mengairi sawah irigasi menggunakan motor milik bibinya yang bernama Koli Renggama. Dan ini adalah Mahes, dia teman dekat Siti sekaligus partner kerjanya mengairi sawah. Siti mendatangi rumah bibi Renggama untuk menjual jam tangan yang dia dapat kemarin. Tapi bibi tidak tertarik dan lalu memakaikan jam itu ke tangan Siti Babu. Lalu awal konflik pun dimulai. Para penduduk desa Rangas Dalam sedang bersenang hati karena keluarga Bolam Narasa Mandit sedang pesta panen jagung yang melimpah. Tapi tiba-tiba anak buah presiden desa yang sekaligus menjabat sebagai staf koperasi desa pun datang. Mereka mengklaim bahwa Bolam belum bisa melunasi hutangnya sehingga hasil panen mereka pun disita. Bolam merasa sudah melunasi semua hutangnya, tapi Naidu berkata bahwa Bolam hanya membayar pokoknya saja, sedangkan suku bunga yang tinggi yang harus terus bertambah tidak pernah dia bayar. Bahkan uang hasil panen Bolam pun diambil semua sama Sesu. Melihat itu, Rancit anak buah Bolam sangat marah. Tapi keesokan harinya, Rancit tiba-tiba ditemukan tewas secara misterius. Ini adalah Panindra Bupati. Dia merupakan presiden desa yang sudah 30 tahun terpilih. Bahkan tidak ada yang berani mengajukan nominasi terhadapnya. Karena di Rangas Dalam hanya ada satu partai dan satu bendera. Bahkan tidak ada yang berani menggunakan sandal jika mereka lewat di depan rumahnya. Jika jadwal pemilu telah tiba, masyarakat desa harus membuat perayaan yang sangat meriah untuknya. Lanjut cerita, Kumar Babu, saudara laki-laki Siti Babu yang meninggalkan desa untuk bekerja, hari ini kembali ke Rangas Dalam. Di perjalanan, dia merasa kecewa. Rumah tetangganya, Ronggali Candrama, disita oleh koperasi desa karena diklaim tidak membayar sisa pinjamannya. Mereka memaksa pemilik rumah agar segera mengosongkan tanahnya karena akan dilelang untuk melunasi hutang mereka. Kumar pun kesal dengan petugas yang kasar. Dia mengeluarkan uangnya dan melunasi hutang tetangganya itu agar mereka segera pergi. Setelah itu, Kumar Babu pun pulang dan disambut hangat oleh keluarganya.
Di malam harinya, Siti pun mengantar kakaknya menemui kekasihnya Padma karena sudah lama tidak bertemu. Hingga dia pun bosan menjadi kulit kacang. Scene pun lalu berganti. Inspektur polisi Raja Singh datang ke kediaman Presiden Panindra Bhupati. Jalan beton yang dibangun Panindra telah melewati batas ladang penduduk desa, sehingga Raja Singh meminta Panindra segera menertibkan kembali proyek itu agar tidak merugikan masyarakatnya. Sayangnya, diskusi mereka tidak membuahkan hasil. Raja Singh malah diberi uang sogokan agar memuluskan proyek jalan beton itu. Merasa tidak dihargai, Raja Singh pun pergi dengan ngomel-ngomel. Dia memaki-maki masyarakat agar segera mengganti presiden desa mereka. Jika tidak, mereka semua tidak akan pernah maju. Ternyata Siti dan Kumar mendengar Raja Singh yang sedang ngomel-ngomel, dan mereka berdua kebetulan sama-sama akan menghadapi Panindra. Seorang wanita hamil mengeluh karena ada ular berbisa yang berkeliaran. Siti Babu pun dipanggil dan dia segera datang mencari jejak ular itu. Tak sengaja, ia malah membuka gerai kamar mandi yang di dalamnya terdapat seorang wanita cantik bernama Rama Laksmi. Karena Siti sedikit tuli, dia tidak mendengarkan dengan jelas apa yang dikatakan oleh Laksmi. Di sisi yang sama, Siti malah jatuh cinta sejak pertama kali melihat Rama Laksmi, dan dia menjadi tergila-gila dengan Laksmi hingga lagu Rama Laksmi Kamu Sangat Lucu pun diputar. Siti curhat kepada Billy Kolirenggama tentang wanita yang dia sukai saat mandi. Di tengah dia bercerita, dia tidak sadar Laksmi ternyata sudah ada di sana. Laksmi datang untuk meminta Siti menyirami ladangnya besok pagi. Siti tidak mendengar karena suara Laksmi sangat kecil, sehingga dia keluar masuk rumah bibi untuk dijelaskan. Tapi walaupun begitu, kesepakatan pun terjadi. Laksmi memberinya DP dan Siti harus ke ladangnya besok pagi. Keesokan harinya, Siti pun ke ladang Laksmi bersama Mahesh. Dia terlalu senang sampai pura-pura berdoa terlebih dahulu supaya terlihat rajin. Saat istirahat dan makan, Siti pun memandangi Laksmi dari kejauhan. Ia melihat semangka dari Rama Laksmi. Laksmi pun menyadarinya dan langsung menghampiri Siti, lalu memaki Siti. Untungnya, Bibi Ranggama lewat dan meneriakinya, sehingga Siti pun selamat dari omelan Laksmi. Pasar malam pun dibuka. Siti melihat Laksmi ada di sana, lalu menghampirinya. Ia juga membelikannya gelang tangan. Saudara kasih lewat dan membuat kekacauan. Mereka mengata-ngatai Laksmi seperti pelacur, sehingga membuat Laksmi marah dan pergi. Siti pun kebingungan. Dia lalu mengambil batang tebu dan memukul mereka semua. Tak lama, Kasih dan Kumar datang menengahi. Kasih bertanya, memangnya apa yang mereka katakan kepada Laksmi? Jika mereka salah, aku sendiri yang akan memukulinya. Karena Siti tidak mendengar apa yang mereka katakan, Siti tidak bisa menjawab. Lalu Kasih mengejek Siti dan membuat Kumar tidak terima, sehingga pertikaian menjadi semakin rumit. Untungnya, Presiden Panindra datang, sehingga mereka berhenti berkelahi. Keesokan harinya, Laksmi merasa senang bertemu dengan Siti, karena kemarin Siti berkelahi untuknya. Laksmi bertanya, apakah Siti mau menikahinya? Jika iya, Siti harus merayu ayahnya yang keras kepala agar berhenti menjodohkannya dengan pria lain. Lagi-lagi, Siti tidak mendengar dan menjawab tidak nyambung dengan topiknya, lalu pergi dengan staf koperasi. Setelah berhenti, Siti diberitahu dengan keras kalau tadi itu sebenarnya Laksmi meminta Siti agar menikahinya. Siti pun sangat senang. Hingga malam harinya,
Siti diam-diam menyelinap rumah Laksmi. Dia menjatuhkan barang-barang sampai membuat semua orang terbangun. Laksmi pun bangun dan menghampiri Siti. Siti lalu berkata, "Kamu bilang bahwa kamu mencintaiku kan? Aku pasti akan menikahimu. Mari kita ciuman dan nikmati malam kita." Sekali lagi, Siti tidak mendengar dan sekaligus tak menyadari bahwa orang-orang tengah melihat tingkahnya. Laksmi yang takut dengan ayahnya langsung menampar Siti dengan keras, dan itu membuat Siti sangat kecewa. Scene berganti ke pemerintah yang berulah lagi. Tanah Paman Somaraju disita karena Paman tidak bisa membayar bunga hutangnya yang semakin menumpuk. Dia bertemu dengan Siti dan curhat kepadanya. Paman berkata, "Mereka telah merampas semua yang aku miliki. Lebih baik aku mati dan melompat ke sungai Godavari." Siti yang tidak mendengar malah memberi ucapan selamat kepada Paman dan pergi. Paman Sora semakin stres dan melompat ke sungai Godavari. Setelah itu disusul Siti yang segera menolongnya. Setelah berhasil diselamatkan dengan nafas buatan, Paman Sora maju akhirnya sadar. Siti meminta maaf karena dia tidak mendengar dengan baik. Tapi setidaknya Siti berhasil menyelamatkan Paman. Dari sinilah Rama Laksmi baru paham ternyata Siti punya gangguan telinga. Lanjut cerita, Laksmi marah-marah karena hutang keluarganya sudah lunas jauh-jauh hari. Bahkan Laksmi menyimpan notanya. Tapi sekarang pemerintah mengambil paksa hasil panennya dengan dalih bunga hutang yang masih belum dilunasi. Setelah Kumar mencocokkan jumlah nota dan akun piutang Laksmi, mereka lalu pergi ke kantor koperasi untuk protes. Sayangnya, staf mensabotase nota dan mengganti angka 10 menjadi 20. Seakan-akan Laksmi telah melakukan kecurangan. Tapi Kumar memastikan itu tidak dilakukan Laksmi dan lalu mengambil buku piutangnya kembali. Tapi staf itu tidak mau mengembalikannya dan tanpa sengaja Kumar mendorong Paman Daksa hingga kepalanya berdarah. Tak terima, Paman melaporkan hal itu ke Presiden Panindra Bupati. Para penduduk berkumpul mendengar kasus Komar dan Rama Laksmi, tapi hasilnya sama saja dan Laksmi malah dipermalukan ayahnya sendiri. Selain itu, Kumar mendapatkan hukuman denda Rp20.000 dan ayahnya harus membayar jumlah itu dalam jangka waktu 2 hari saja. Sesu menambahkan, jika denda tidak dibayar, maka ladang mereka akan disita pemerintah. Kumar tersulut emosi, tapi sang ayah menahannya dan berkata kepada mereka, "Silakan lakukan apa saja yang kalian mau, dan kami tidak akan pernah membayar hutang busuk itu." Melihat ayahnya bersedih dan tidak jadi makan, Siti Babu segera menghampiri Mahes untuk menanyakan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Mahes dengan menangis berkata kalau ladang ayah Siti akan disita pemerintah sebagai ganti denda Kumar yang memukuli orang koperasi. Siti pun tersulut emosi dan lalu mengajar semua staf koperasi desa. Untungnya, Kumar dan Mahes segera datang. Jika tidak, Sesu mungkin sudah mati tertimpuk batu. Masyarakat yang melihat pun menertawai nasib Sesu dan tidak membantunya. Keesokan harinya, Laksmi ditemani Bibi Ranggama hendak meminta maaf dan menyatakan cintanya kepada Siti Babu. Lagi-lagi, Siti salah dengar dan menampar dengan keras wajah Rama Laksmi. Tak lama, polisi datang dan menangkap Siti, tapi Laksmi tiba-tiba mencium Siti Babu. Dari situ, Siti yakin kalau Laksmi benar-benar mencintainya. Siti Babu mendapatkan hukuman 2 hari di penjara dan disiksa tanpa diberi makan. Kumar pun khawatir karena adiknya itu tidak bisa menahan lapar. Kumar pun merayu Panindra agar mau membebaskan adiknya, tapi sia-sia. Lalu Kumar kembali ke kantor polisi dan mengantar makanan untuk Siti.
Setelah itu, mereka berdua mendatangi kantor inspektur untuk meminta tanda tangan sekaligus meminta dibuatkan surat nominasi sebagai kandidat presiden melawan rezim yang sudah 30 tahun menjajah desanya. Setelah menyebutkan nama desa Rangastalam sebagai tujuan mereka, staf pun kaget dan langsung memanggil inspektur Raja Singh untuk keluar. Raja Singh sangat senang, akhirnya ada juga yang berani menentang rezim Panindra. Dia pun 100% mendukung Kumar Babu maju sebagai presiden desa Rangastalam. Lalu dengan gagah berani, kedua saudara itu pergi ke kediaman Panindra dengan bendera baru mereka, sekaligus tidak melepas alas kaki untuk membuat Panindra tersinggung. Kumar Babu berkata, "Aku akan mengajukan nominasi sebagai presiden tahun ini. Dengan begitu, penjarahan lahan penduduk yang sering dilakukan oleh pemerintahanmu akan segera berakhir." Siti Babu pun menambahkan, "Hei, bersiaplah menghadapi kelengseranmu, Panindra Bupati." Setelah dari sana, kedua kakak beradik ini mendatangi MLA setempat sekaligus ketua partai mereka, Daksina Murti, untuk meminta dukungannya. Daksina berkata, "Aku akan mendukungmu sepenuhnya, bahkan aku akan mempertaruhkan nyawaku sampai kamu menang jadi presiden pengganti rezim Panindra Bupati." Keesokan harinya, Siti Babu dan Rama Laksmi berpacaran di semak-semak. Saat mereka hendak kumpul kebo, tiba-tiba ada suara tertawa terbahak-bahak. Siti lalu menyuruh Laksmi segera pulang dan langsung mencari sumber suaranya. Ternyata dia adalah Ganapati. Ganapati berkata agar Siti dan kakaknya berhati-hati. Siapapun yang menentang presiden, dia akan mati di tanah ini, termasuk kakakmu sendiri. Lalu Ganapati pun pergi. Semenjak itu, Siti Babu menjadi sangat khawatir. Dia diam-diam membuntuti kakaknya yang sedang berpacaran. Ia lalu memberitahu kakaknya perihal yang dikatakan Ganapati. Tapi Kumar malah menertawai Siti dan tak mempersoalkan perkataan orang gila itu. Sebagai kandidat baru, awalnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari penduduk desa karena takut dengan Panindra. Tapi dari waktu ke waktu, setelah merayu Kasih agar mau mendukungnya untuk membawa perubahan desa dan memberinya tawaran jika kelak dia terpilih, Kasih akan menjadi staf keamanan lingkungan. Dia pun setuju dan menarik masyarakat agar ikut membela Kumar Babu. Di sisi lain, Siti mendapatkan masalah. Rama Laksmi dijodohkan oleh ayahnya karena sang ayah mendapatkan uang sogokan dari Panindra, plus pelunasan akun hutangnya jika Rama Laksmi tidak mendukung Kumar dan menikahi anak staf pemerintahan. Siti pun sangat kecewa, ditambah lagi bibinya Koli Ranggama juga tidak ikut mendukung keponakannya. Kemudian Siti dengan keadaan mabuk datang ke rumah bibi Ranggama untuk protes. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya dan tidak sudi lagi mengakui bibi Ranggama sebagai saudaranya. Bibi akhirnya mengutarakan rahasianya selama ini. Sebenarnya paman Siti tidak berada di Dubai. Dia memiliki nyali seperti Kumar Babu. Pemerintah telah menyalahgunakan dana desa. Paman Siti akan mengajukan nominasi setelah dia kembali dari Dubai. Tapi saat dia kembali, orang-orang pemerintah menyerangnya mati-matian hingga paman Siti pun meninggal. Pamanmu tidak di Dubai, dia dibunuh mereka, dan ini adalah arloji milik pamanmu yang menjadi saksi terbunuhnya dia di lahan Rangastalam. Tidak hanya pamanmu, semua orang yang tengah menentang presiden selalu berakhir dengan kematian mereka. Setelah kamu mendengar semua ini, apakah kamu bisa menjamin kalau saudaramu itu akan baik-baik saja? Siti Babu menyadari bahwa Bupati telah membunuh mereka semua dan merasa bahwa Kumar Babu mungkin dalam bahaya. Hingga mulai saat itu, Siti menjadi waspada. Sampai-sampai dia mengira Sriman Rayana
adalah anak buah Panindra Bupati yang hendak membunuh kakaknya, sehingga dia membuat kegaduhan di acara kakaknya itu. Keesokan harinya, tiba-tiba Mahes datang memberi kabar bahwa Kasih dan kawan-kawannya tidak lagi di pihak Kumar Babu. Kumar pun setelahnya menyusul Kasih dan menanyakan sebabnya. Kasih menjawab bahwa Siti telah menerima suap dari Panindra dan mencoba memaksa penduduk desa untuk menarik pencalonan mereka. Kumar pun segera pulang dan memarahi adiknya. Awalnya Siti tidak mengaku, tapi setelah Kumar mengancam akan bunuh diri, dia pun mengakuinya. Dia takut Kumar akan celaka, makanya dia menerima tawaran dari Panindra. Kedua orang tua Siti sangat kecewa, sampai-sampai ayahnya mengusir Siti dari rumah. Siti pergi dan langsung mengembalikan uang Panindra dengan utuh, sembari berkata bahwa dia akan tetap mendukung kakaknya sampai titik darah penghabisan. Sebelum kamu melukai kakakku, langkai dulu hidupku kalau kamu mampu. Setelah itu, Siti semakin sedih melihat kekasihnya menikah dengan pilihan ayahnya. Ia pun langsung menggagalkan pernikahan itu dengan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kakakku dan terus mendukungnya. Silahkan tentukan pilihanmu, menikah denganku sebagai orang yang kau cintai, atau tetap turuti apa yang dimau ayahmu." Ayah Laksmi mengancam akan minum racun jika Laksmi memilih Siti. Tapi Laksmi malah memberikan ayahnya racun dengan kaleng yang lebih besar agar mati lebih cepat. Di kediaman Panindra, Sesu berkata bahwa desa Rangastalam telah berubah dan bisa jadi akan ada presiden baru. Dulu, semua orang yang menentang Anda seperti Venkatrao, Abulu, suami Ranggama, dan Ranjit, serta banyak yang lain telah kami bunuh. Tapi kali ini kami salah perhitungan dengan Kumar Babu. Ternyata pembicaraan itu didengar oleh Bolam, ayah Ranjit. Dia baru tahu kalau Panindra telah membunuh anaknya. Padahal selama ini dia telah mengabdi sangat banyak untuk presidennya itu. Panindra pun sangat marah sampai-sampai dia tidak sadar telah membunuh anak buahnya yang paling setia, yaitu Sesu Naidu. Di malam harinya, Siti berteriak di depan rumahnya kalau dia sudah mengembalikan uang Panindra. Dia datang membawa Laksmi untuk mengajak keluarganya makan masakan calon istrinya itu. Semua keluarga merasa senang dengan Laksmi, bahkan ayah Siti ikut makan bersama. Di tengah mereka makan, Mahes datang memberitahu Siti bahwa Ratu Desel telah datang ke desa untuk menghibur semua laki-laki di desa. Siti meminta izin kepada Laksmi untuk ikut bergabung, dan Laksmi terpaksa mengizinkannya. Hingga tarian Ratu Desel India pun diputar. Mahes segera menyuruh Siti untuk berhenti dan pulang, tapi di tengah jalan dia diserang anak buah Panindra, sehingga dia sadar kalau kakaknya pasti dalam bahaya. Apalagi Mahes melihat Kumar naik motor sendirian pergi menemui Padma. Siti pun segera pergi menyusul kakaknya. Di sisi lain, Kumar Babu yang hendak pulang dari kencan tiba-tiba diserang oleh kelompok Panindra Bupati di pinggir desa. Siti Babu datang dan segera mengajar mereka semua. Meskipun begitu, Kumar Babu terluka sangat parah. Siti mengira kakaknya akan baik-baik saja, sehingga dia mampir ke sebuah gubuk dan meminta kunyit yang hendak dioleskan ke tubuh Kumar. Tetapi seorang pria bercadar tiba-tiba menggorok leher saudaranya yang sudah terluka. Kumar dengan terbata-bata berusaha menyebut nama seseorang, tapi Siti tidak mendengarnya, dan tak lama kakak tercintanya itu pun meninggal.
Siti lalu membawa jasad kakaknya pulang ke rumah dan membuat keluarga dan semua penduduk desa sangat bersedih hati. Siti Babu beserta para penduduk marah dan mendatangi rumah Panindra untuk dihabisi. Sayangnya, Panindra sudah dari semalam kabur meninggalkan desa Rangastalam. Lalu mereka yang kecewa kembali lagi untuk mengkremasi Kumar Babu. Siti Babu dan penduduk mendatangi peramal untuk mencari tahu keberadaan Panindra dan semua yang terlibat dalam pembunuhan kakaknya itu, tapi tidak menemukan hasil. Dan saatnya pemilihan presiden desa pun tiba. Bibi Koli Renggama dipilih penduduk menggantikan almarhum Kumar Babu. Dia dengan terpaksa menerima jabatan itu dan upacara pergantian presiden pun dilakukan. Tapi seperti ada yang mengganjal, Siti mendengar kode Naraya Sriman Naraya. Dia pun menjadi teringat kakaknya yang mencoba berbicara saat dirinya sekarat. Siti Babu lalu segera pergi dengan sepedanya untuk bertemu dengan Daksi Murti. Tapi di tengah jalan, Daksina Murti tertabrak truk hingga membuatnya terluka dan koma di rumah sakit. Saat semua orang yang telah pasrah dengan kondisi Daksina yang sudah lama tidak membaik, apalagi dokter yang sudah menyarankan keluarga untuk melakukan eutanasia atau mengakhiri penderitaan pasien, Siti Babu menentang dan terus merawat Daksina Murti. Dia memandikannya, memberikannya makan, bahkan membersihkan toiletnya selama 2 tahun. Presiden baru dan semua keluarga Siti serta Laksmi yang sudah menjadi istrinya datang menjenguk Siti Babu yang tak pernah pulang ke desanya. Tapi mereka hanya sebentar dan pergi lagi. Hingga suatu hari Daksina akhirnya sadar kembali. Keluarga pun berdatangan untuk menjemput Daksina mereka. Dokter berterima kasih dengan Siti karena kesabarannya Daksina bisa sehat kembali. Dan 2 bulan kemudian Daksina sudah bisa berdiri dan berjalan. Dengan begitu Siti pun bisa pulang ke rumahnya. 2 bulan berlalu, Siti ditemani istrinya mendatangi kantor Daksina karena sudah lama tidak bertemu dengannya. Setelah bertemu, Siti meminta untuk berbicara 4 mata saja dengannya. Murti sangat senang akhirnya dia bertemu dengan orang yang menyelamatkan hidupnya. Murti turut berduka cita atas terbunuhnya Kumar Babu. Ia juga menanyakan apakah Siti menemukan Panindra Bupati. Siti menjawab kalau dia telah berhasil membunuh Panindra. Setelah beberapa hari, dia bersembunyi dalam gubuk kecil di antara semak-semak. Murti pun menjadi kesal karena ternyata yang Siti bunuh itu adalah adik kandungnya. Siti juga menceritakan tentang kronologi kematian Kumar Babu sebelum akhir hayatnya. Kakakku menyebut nama Sriman Naraya, tapi saat itu aku kurang mendengarnya. Setelah aku pahami bahwa lagu yang dilantunkan saat upacara perayaan dengan apa yang dikatakan oleh saudaraku adalah sama. Oleh karena itu, aku mendatangi Sriman Naraya, anak buahmu. Dia lalu membongkar semuanya sebelum dia mati, bahwa kaulah dalang pembunuhan kakakku. Murti pun mengiyakannya. Alasannya adalah Padma merupakan putri sematawayangnya yang akan dia jodohkan. Sementara Kumar yang terlahir dari keluarga dengan kasta yang jauh terbelakang mencintai anaknya. Dia pun tidak rela dan menyuruh anak buahnya segera menghabisi Kumar Babu. Siti menjawab, asal kamu tahu mengapa selama 2 tahun ini aku merawatmu hingga kamu sehat. Adalah karena kakakku, dia berkata. Bahkan penjahat yang hendak dihukum gantung harus punya kondisi badan yang sehat dan mempunyai sedikit harapan hidup. Dengan begitu, dia akan merasakan penderitaan dengan hukuman yang akan diterimanya. Bersama dengan itu,
Siti mengeluarkan celurit dan foto kakaknya. Dia lalu menggorok leher Dakshinamurti hingga dia meninggal. Saat Padma tiba dengan suaminya, saat itu pula Siti dan istrinya meninggalkan tempat itu. Dan film pun selesai. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.